Hei Sarmila, ada yang ingin kukatakan padamu bahwa aku sudah memanggil pelukis henna terbaik dari Cembur. Dan aku jamin warna dari henna itu akan gelap bila ia menerapkan polanya. Pertandingan sesungguhnya antara Pragya dan juga Rachna. Pertandingan akan dilaksanakan saat mereka sampai di sini. Pengantin wanitanya ada di sini. Dia kelihatan cantik kan? Dia sudah ada di sini. Purvi, pakailah henna di atas telapak tangannya. Bagaimana ini? Bagaimana bisa aku biarkan upacara henna dilakukan setelah mengetahui bahwa Rachna hamil dengan orang lain? Jika orang lain mendengar bahwa Rachna sedang hamil... Pragya, kenapa di situ? Sini, pakaikan pola henna. Tidak, Bibi, aku akan... Tidak usah malu. Ayo kemarilah. Upacara hennamu akan segera dilaksanakan juga. Pakaikan henanya. Oh ya kak, pakaikan henanya. Pakaikan henna di atas telapak tanganmu. Lihatlah warna henna yang mana yang tergelap, kita akan tahu seberapa besar Suresh mencintaimu. Ayo, ayo. Hei, kamu kemana? Duduklah. Ini upacara henna saudara perempuanmu. Mendini, Mendi, Mendini, Mendi. Haruskah aku katakan pada Suresh yang sebenarnya? Bagaimana bisa aku menyembunyikan sesuatu yang penting? Tapi aku tidak bisa mengkhianati Rachna. Suresh sangat senang akan pernikahan Rachna. Tapi Rachna... Kakak, aku akan menulis S agar sesuai dengan nama Suresh. Pakai henna agar tidak hilang-hilang. Iya kan? Bagaimana bisa nama Suresh yang dituliskan di atas telapak tanganku saat aku tahu dia mencintai Bulbul? Terima kasih. Aku tahu kau melakukan semua ini hanya untukku. Jadi tidak ada masalah dengan pernikahannya, Raju. Kau tidak harus memikirkan tentang semua ini. Kita bisa mengatasi masalah kita nanti saja. Mulai saat ini kita harus pikirkan tentang pernikahan Raju. Kau tahu, Raju terbiasa bermain dengan boneka sewaktu kecil. Dia memilih boneka pria sebagai pilihannya saat itu. Dia tidak menikah dengan boneka itu. Dan aku menginginkan Raju untuk menikah dengan orang yang ia sukai. Dan hari ini, dia akan menikah dengan laki-laki pilihannya. Aku sependapat dengan ibu yang telah memilihkan laki-laki untuknya. Tapi Raju menyukainya. Kami masih sangat muda saat ayah kami meninggal. Menjadi saudara laki-lakinya, aku tidak akan pernah membiarkan Raju merindukan ayah. Sekarang saat ia akan menikah dan menjadi keluarga yang baik, aku merasa sangat lega. Mereka yang menemukan teman hidup karena pilihannya sangat beruntung. Ada apa, sayang? Aku akan di dekat kipas angin supaya hennanya cepat kering. Oh, iya boleh. Oh, burung-burung cintanya telah berada di sini. Calon saudara iparku, berhentilah menatap mata Pragya dan temukan namamu pada pola henna yang dipakaikan. Ayo cari. Ayo cari. Cari namamu. Waktu berjalan. Satu, dua,
jantungku berdering. Ya, mau kemana? Dia malu. Aku harus mengatakan pada Suresh tentang Ratsna. Ini bukanlah hal yang tepat untuk menyembunyikan sesuatu. Tapi sebelum itu, aku harus mengatakan pada Ratsna tentang laki-laki itu. Putraku besok akan bertunangan. Banyak tamu-tamu yang akan hadir. Karena itulah, aku ingin semuanya sempurna. Kirim seseorang ke sini untuk menentukan menunya. Mengerti? Iya, Ibu memang benar. Semuanya harus sempurna. Tidak boleh ada acara yang terlewatkan. Setelah semua ini, pertunangan Abi dari adik seorang bintang rock, itu bukan hal yang sepele kan, Bu? Jika ada pernikahan yang lebih besar dari pernikahan Akas, itu sudah pasti pernikahan Abi. Aku bahkan sudah menemukan tandingan Abi. Model ternama. Aku tahu siapa yang seharusnya pantas jadi istri Abi. Kau memikirkan apa? Tidak memikirkan apa-apa. Yang mengurus makanan sudah datang. Lihat, lihat Ibu. Dia ini mantan pacarnya Akas. Kenapa Ratsna tidak mengangkat telepon dariku? Aku ingin tahu di mana dia berada. Seharusnya dia tidak mengambil sebuah langkah singkat. Iya, permen-permen itu adalah untuk keluarga mempelai pria. Sebaiknya aku tidak menunggu lebih lama lagi untuk mengatakan semuanya pada Suresh. Tidak, aku akan datang besok untuk pengirimannya. Aku akan berada di sini. Suresh, Nanti aku telepon lagi, oke? Ada apa? aku ingin membicarakan sesuatu yang penting padamu. Soal apa? Ini tentang Rajo. Rajo. Apa yang terjadi dengannya? Aku sudah mencarinya, tapi dia tidak ada di sini. Dia juga tidak mengangkat telepon dariku. Aku khawatir Kenapa sekali. kau khawatir? Dia bukan seorang bayi. Dia ada di sekitar sini. Teleponnya mungkin sedang dalam keadaan diam. Aku ada ide. Hubungi dia lagi. Biar aku coba. Tidak, Suresh. Kakiku terkilir. Aduh. Tapi kau mempunyai kesempatan untuk lebih dengan yang lain. Kau boleh melangkah mundur. Suresh, sini. Berhenti bercanda seperti itu. Kami sedang membicarakan sesuatu yang serius, kau tahu. Benarkah kau bisa melanjutkan pembicaraan seriusmu, oke? Dah. Ayo jangan ganggu mereka. Selamat tinggal, kawan. Itu solusi untuk permasalahanmu. Kau tidak perlu khawatir. Sudah kukatakan ia ada di sekitar sini. Ya, Tuan. Aku baru mau menelepon. Suresh, dengarkan aku dulu. Sebentar. Tapi Ya, bagaimana? Rajo, kau dari mana? Aku sudah mencarimu. Kau tidak mengangkat telepon dariku. Kita harus membicarakan tentang kehamilanmu. Biarkan saja semuanya berjalan apa adanya. Biarkan aku menikah. Apa? Kau tetap ingin menikah? Meskipun kau tahu bahwa kau sedang mengandung anak dari orang lain? Aku harus bagaimana? Apa kau ingin aku mengatakannya pada Suresh bahwa ayah dari anak ini telah mengkhianatiku? Tidak. Aku tidak bisa melakukan itu. Iya. Ibunya Akas benar. Kau pikir dia akan membatalkan pernikahannya jika kau mengatakannya? Jangan harap itu terjadi jika orang-orang mengetahui kebenarannya. Akas tidak akan bermasalah, tapi nama baik keluargamu akan hancur. Aku tahu seorang dokter yang bagus. Pergilah ke sana. Dia akan menggugurkan kandungan. Kemudian tidak akan ada masalah lagi. Setelah itu, kau bisa memakai henna di tanganmu. Itu berarti kau akan segera menikah. Itu berita yang bagus. Suamimu bahkan tidak akan menemukan apapun. Saat kau menikah, tidak ada orang yang tahu siapa ayah dari bayimu. Kau akan memiliki seorang suami dan juga seorang bayi. Bahagialah dengan suamimu. Lupakan Akas. Jangan pernah mencari putraku lagi. Jangan coba-coba berani ke sini lagi. Mengerti? Pergi dari sini. Lihat aku. Kau tidak bisa melakukan ini. Karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang saling menguntungkan. Dengar, Rajo.
Kau tidak boleh berbohong untuk menguntungkan ikatan ini. Pikirkan tentang itu. Kah kau bohongi tunanganmu, keluarganya dan juga keluargamu? Bagaimana kebenaran bisa membantu seseorang? Akankah keluarga Rahul menerimaku? Namun sekali saja mereka mengetahui yang sesungguhnya, mereka pasti akan mengutukku. Dan juga keluargaku. Aku tidak bisa menghadapinya sendirian. Tapi jika aku katakan kebenarannya, apa yang akan terjadi pada bayiku? Orang-orang hanya akan memanggil namanya tanpa tahu siapa nama ayahnya. Bagaimana aku akan menghadapi anakku nanti? Aku tahu kau selalu berada dalam hal yang benar. Tapi hari ini kau harus memilih antara kebenaran dan nama baik saudara lelakiku. Kebenarannya, dia tidak akan mampu untuk hidup. Sekaranglah saatnya. Jika kau harus memilih, ingin berada pada kebenaran atau seseorang yang kau cintai. Aku sudah mengambil keputusan. Jika Akas akan bertunangan setelah mengkhianati kepercayaanku, kenapa aku tidak bisa menikah? Sekarang itu adalah pilihanmu. Masuk. Duduk. Kau bisa mengetik? Tentu saja aku bisa. Bagus, buatkan sebuah surat. Apa? Aku bilang buatkan sebuah surat Apa yang harus kutulis? kepada Tuan... Tidak, maaf. Kepada Tuan yang terhormat. Aku mengaku bahwa aku telah mencuri dokumen penting dari perusahaanmu. Aku siap untuk menanggung hukuman apapun dari pimpinan, orang kepercayaanmu. Bulbul Aurora. Apa? Kau bilang apa? Memangnya kenapa? Kau pikir aku tidak tahu? Jika kau telah mencuri dokumen penting dari perusahaanku, aku pura-pura tidak akan mudah untuk dibodohi. Maaf, kalau kau pikir kau pandai, aku juga masih punya harga diri. Kau tidak bisa menuduhku sembarangan seperti itu, oke? Apa yang telah kau katakan? Aku tidak mencuri dokumen apapun. Halo, aku punya buktinya. Waktu itu aku memberikan dokumen itu padamu untuk disimpan. Bagaimanapun juga aku tidak akan mencuri di perusahaanku sendiri. Jadi siapa yang melakukannya? Itu pasti kau. Kenapa aku harus mencuri? Untuk uang tentunya. Kau bilang saat wawancara bahwa kau bekerja untuk mendapatkan uang. Kau telah menjual dokumen-dokumen itu pada saingan kita. Keterlaluan. Kenapa aku harus... Oh, aku tahu sekarang. Sekarang aku mengerti. Kau membalas dendammu pada malam itu. Maksudku, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu pada wanita-wanita lain dengan alasan mengajakku keluar. Dan kau pikir aku tidak datang bekerja? Bahwa aku akan keluar, tapi aku tidak akan melakukan itu. Kau bingung memecatku. Kalau kau tidak memberikan satu alasan, aku akan mengatakan pada setiap orang tentang kejadian yang sebenarnya. Tapi sekarang aku tahu, aku akan mengatakan pada setiap orang bahwa karena aku tidak bisa menghiburmu dan tidak seperti wanita-wanita lain, maka kau pecat aku dengan tuduhan pencurian yang menjijikan. Iya kan? Tolong dengar, kau meremehkan aku dan kau lebih buruk dariku. Biar kutunjukkan seberapa buruknya dirimu. Kau pikir pada malam itu aku mencoba untuk lebih dekat denganmu. Tapi aku tidak mau dan mengabaikanmu. Kau tidak percaya kalau kau salah dan kau mencuri berkas-berkasku. Kau mencurinya karena ingin balas dendam padaku. Kau menjualnya kepada saingan kita. Kau ingin mendapatkan cukup uang untuk membiayai perjalananmu ke Eropa. Aku? Diam! Ini adalah kantorku, jadi aku yang bicara dan kau yang mendengarkanku. Sekarang, dengarkan aku. Kalau saja aku mau, aku bisa memiliki sebuah kantor yang lebih besar. Yang keuntungannya bisa 10 kali lipat. Tapi aku tidak mau melakukan hal yang salah untuk membangun sebuah kantor yang besar. Tapi sejauh ini, aku bangga pada diriku sendiri. Dan aku sama sekali tidak peduli apa yang kau pikirkan tentangku. Tunggu dan lihatlah. Kenapa kau menatapku? Aku benci caramu menatapku. Jadi pergilah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa mendukung Ratsna saat dia sedang berbohong. Tapi bagaimana aku akan mengatakan? Aku harus katakan semuanya pada Suresh. Dia bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupan Ratsna. Apa ini? Ini hadiah istimewa buat Rajo. Apa hadiah istimewa ini? Lihatlah, Wow, bagaimana menurutmu? indah sekali.
Saat aku belum bekerja, ada sebuah toko perhiasan yang ada di samping rumahku. Toko perhiasan itu memperlihatkan kalung ini, kalung yang Rajo sukai. Ia juga selalu memandanginya. Suatu hari ia memintaku untuk membelikan kalung ini untuknya. Aku tidak punya cukup uang pada saat itu, bahkan tidak punya pekerjaan. Tapi aku memutuskan agar suatu hari nanti aku akan membeli kalung itu untuknya. Setelah itu aku mengumpulkan uang, akhirnya aku dapat membeli kalung ini. Ini menjadi hari yang istimewa saat kuberikan hadiah ini untuknya. Dia pasti akan suka. Kakak, apa kau tidak ingin melihatku? Ambillah ini. Ini hadiah pernikahanmu dariku. Apa ini? Kau bisa lihat sendiri. Bagaimana menurutmu? Aku bisa berikan apa yang kau mau? Aku minta maaf karena sedikit terlambat. Tanda terimanya ada di dalam tas ini. Simpan baik-baik. Berikan segalanya untuk Rahul. Dia akan menjaga semuanya. Tingkah lakunya dan... Rajo, tolong. Kau jangan menangis di hadapanku. Tidak usah menitikkan air mata. Sudahlah. Simpan ini baik-baik. Bagaimana mengatakannya pada Sure? Tapi jika tidak kukatakan, aku akan mengkhianatinya. Aku tidak menyangka laki-laki seperti apa Akas itu. Ratsna harus mengalami semua ini karena ulahnya dan juga keluarganya. Kenapa lampunya belum juga dihias? Ada banyak hal yang Iya, harus Nyonya. dilakukan. Tolong bersihkan semuanya ya. Baiklah, Nyonya. Kenapa kau pindahkan lampunya? Kapan kau akan menghias lampunya? Putraku akan duduk di sini. Pusatkan lampunya di sini. Gantungkan karangan bunganya dengan benar. Kau selalu saja sibuk dengan teleponmu. Kenapa kau tidak melakukan apa-apa? Lihatlah, masih banyak yang harus dilakukan. Pergilah. Lihatlah. Aku memerlukan banyak sekali tenaga untuk menyembunyikan perbuatan Akas dari setiap orang. Tapi dia pikir aku tidak ada gunanya. Aku rasa sulit sekali kan menyembunyikan gosip dari orang-orang. Tapi aku dianggap tidak berguna. Apa yang terjadi padamu, sayang? Kenapa kau duduk sendirian? Ibu. Ibu. Aku sudah membuat suatu kesalahan. Kau ini bicara apa? Aku mencintai Ratsna, Bu. Aku mencintainya. Tapi aku malah akan menikah dengan Sukriti. Kemarilah, ikut dengan ibu. Ayo, ada yang ingin ibu tunjukkan. Kau bisa lihat mobil-mobil mahal itu kan? Kau menyukainya. Untuk pertama kalinya, mobil-mobil itu ada di sini untukmu. Bukan untuk Abi. Wartawan-wartawan itu telah lama menunggu untuk mewawancaraimu. Dan hal ini pertama kalinya terjadi. Benarkah? Iya, karena kau akan menikah dengan anak seorang pengusaha. Dengar, saat kau menikahi Sukrit, kau akan memiliki semua hartanya. Dan impianmu akan terwujud. Dan kau akan hidup bahagia memiliki segalanya. Aku tidak memikirkan hal itu. Bagaimana aku mengatakannya pada Suresh? Dia sangat mencintai adiknya. Purvi, apa kau melihat Suresh? Kau kan yang menjadi calon istrinya, bukan aku. Kau harusnya tahu di mana keberadaannya dan apa yang sedang dilakukan. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Aku bertanya sesuatu padamu. Katakanlah. Kenapa kau marah padaku? Bibi Matvi bilang ia sudah pergi ke Kandivali untuk membeli sesuatu. Sebentar lagi juga dia pulang. Tunggu saja. Keluarga mempelai pria akan segera tiba. Apa ini sudah terlambat untuk mengatakannya pada Suresh? Tidak. Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada Suresh sebelum semua ini jadi terlambat. Prakya, kau di sini. Ayo ikut aku. Kita membantu Ratsna bersiap-siap. Ayo. Tapi Bi, Ayo cepat. Kita bicara nanti saja. Kakak, bagaimana penampilan Ratsna? Dia terlihat seperti bintang film kan? Iya. Kau ingin aku memujinya atau kau ingin aku supaya memuji hasil pekerjaanmu? Sebenarnya, keduanya. Bagaimana penampilannya? kecantikan yang sempurna. Dia terlihat begitu cantik. Benar kan lehenga ini akan membuatmu tambah cantik? Ya sudah, aku tinggal dulu. Aku harus mengurus semuanya. Baik, Bi.
Tapi kecantikan dari luar tidaklah penting. Seseorang harus cantik karena hatinya. Seseorang sebaiknya berkata jujur. Oh, jangan khawatir. Filsafat Pragya memang melebihi aku. Gara-gara dia, maskaraku jadi sering belepotan. Sekarang dia lakukan padamu. Sini ku bersihkan. Oke. Bibi, ini permennya. Kaju Katli adalah untuk keluarga mempelai pria dan barfi yang biasa adalah untuk tamu-tamu undangan. Semua sudah siap. Sures, Iya? Sures, aku harus bicara dengan. Pragya, aku punya banyak pekerjaan dan ini saja belum selesai. Tolong. Tapi ini sangat penting, Sures. Keluarga mempelai pria sudah datang. Keluarga mempelai Kau pria lihat sudah sendiri kan, datang. aku saja belum siap-siap. Begini, aku akan ganti pakaian dan kemudian kita akan bicara. Tidak, Sures. Pragya, tidak ada yang lebih penting dari pernikahan Rajo saat ini. Ini tentang Rajo, Sures. Ini tentang pernikahannya Rajo. Apa? Bagaimana? Dia tidak bisa menikah. Aku tidak mengerti. Sebenarnya apa yang terjadi? Katakan saja. Ada apa? Sures, Katakan. dengarkan keluarga Ya. mempelai pria sudah tiba. Kau belum juga bersiap. Baiklah, ibu aku akan segera bersiap. Ya sudah, Aku cepat akan bicara bersiap. dengan ibu nanti. Ayo, Sebentar. cepat ya.